Itu kan cewek pemilik tempat panjat tebing kemarin, kekasih barunya Dimitri. Adegan saat ini Freya hilang hingga membuat Diandra itu sampai panik. Dan kebetulan yang membantu dan menolong nantinya adalah Dimitri karena dibawa pulang oleh Jupiter yang menemukannya. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana kondisi keadaan Freya nantinya? Apakah masih bisa selamat? Tentu itu yang menarik untuk kita bahas ceritanya. Adegan selanjutnya, Dimitri berusaha keras untuk menyakiti hati Diandra dengan cara memanfaatkan Melissa, yaitu untuk membuat hati Diandra itu semakin hancur. Sebaliknya Diandra tidak akan membalas walaupun ada Yordan yang berusaha untuk mendekatinya dalam asmara. Bahkan Diandra terkesan menghindari Yordan dalam asmara demi menjaga perasaan dan hati Dimitri yang masih sangat dia cintai. Selain itu, selama Diandra masih merasa bersalah sama Dimitri dengan kejadian masa lalu hingga masuk penjara, maka selama itu pula Diandra akan berusaha menjaga hati walaupun Dimitri menyakiti. Subscribe dan like terlebih dahulu untuk mengikuti pembahasan jalan cerita jejak duga Diandra berikutnya. Adegan saat ini pertemuan antara Dimitri dan Diandra makin menarik ya. Pasalnya Dimitri terkesan dendam kepada Diandra, namun dendamnya itu tidak bisa serius atau kejam. Bahkan sebaliknya terkesan lucu dan bikin gemes. Tentu hal itu bukan suatu kebetulan, melainkan karena dibalik dendam di hati Dimitri masih ada cinta yang begitu besar dan sulit dihapuskan atau dihilangkan terhadap Diandra. Hal itu terbukti ya dari adegan saat ini. Dimitri sengaja meminta data-data untuk digunakan kerjasama perusahaan terhadap Diandra. Namun laptop kerja Diandra dihina lelet, rongsokan dan rusak sehingga menghambat pekerjaan yang dilakukan. Bahkan Dimitri sempat kesetrum karena mencoba membantu untuk memperbaiki laptop Diandra yang sedang hang atau error. Nah, dari situlah adalah awal di mana Dimitri mencoba membantu untuk membelikan laptop baru, namun dengan catatan tidak gratis, melainkan uangnya harus diganti dengan cara dipotong gaji kerjanya. Dari adegan tersebut adalah bentuk dendam Dimitri yang terkesan tidak serius, bahkan terkesan membantu Diandra ketika mendapatkan kesulitan atau mendapatkan masalah. Naluri hati dan cinta hingga perasaan Dimitri itu secara otomatis akan menolong dan mengesampingkan dendam terhadap Diandra. Itu artinya rasa benci yang ada dalam hati Dimitri adalah singkatan dari benar-benar cinta. Dan itulah yang menjadi sebab akibat dendam yang dilakukan Dimitri itu pasti akan gagal total karena terkesan tidak serius atau main-main dan tidak tegaan terhadap Diandra. Adegan lain, Dimitri mencoba memanfaatkan Melissa untuk memanas-manasi hingga menyakiti hati Diandra. Hal itu terjadi ketika Dimitri itu sudah keluar kantor, sebaliknya Melissa menjemput untuk diajak makan bersama. Dari situlah Dimitri nampak pura-pura mesra bersama Melissa karena dirinya melihat ada Diandra. Hingga pada akhirnya apa yang dilakukan Dimitri sukses membuat Diandra itu bersedih dan cemburu hingga merasakan sakit namun tidak berdarah. Biarpun begitu, dibalik sikap Dimitri tersebut mulai menyerang dirinya sendiri atau senjata makan tuan. Pasalnya semakin Dimitri menyakiti hati Diandra, dirinya sendiri ikut merasakan sakit yang dia buat sendiri. Bahkan terus terbayang cinta hingga kenangan yang sulit dilupakan. Hal itu terjadi ketika Dimitri itu makan bersama Melissa berdua, di mana Dimitri nampak bersikap manis dan mesra bersama Melissa karena ada Diandra saja. Namun ketika Dimitri berduaan bersama Melissa, justru sikapnya berubah menjadi ketus, dingin dan sempat marah ketika Melissa mengajaknya ngobrol hingga nampak cerewet. Jadi pada intinya raga Dimitri bersama Melissa sebagai status tunangan, namun jiwa dan hatinya bersama Diandra yang masih dicintai dan sulit dilupakan. Makin membuat baper dan menarik adegan dan alur ceritanya, sehingga bunda-bunda tidak sabar ya untuk menyaksikan kisah lengkapnya malam ini. Apa yang terjadi dan apakah Dimitri masih mampu menjalankan dendam di hati karena benci, atau sebaliknya akan gagal karena masih cinta kepada Diandra? Tentu sangat menarik untuk kita simak kisah lengkapnya.
Adegan lain, Freya, anak kandung Yunita yang diasuh dan diakui Diandra sebagai anaknya, ternyata hilang, dan itu bersamaan dengan kondisi kesehatannya yang memburuk hingga mengalami pingsan. Sehingga dari kejadian tersebut membuat Diandra dan keluarga makin panik karena belum bisa menemukannya, bahkan sempat melapor polisi. Acara bersamaan, Freya diselamatkan dan dibawa pulang oleh Jupiter yang nantinya akan melibatkan Dimitri untuk bertanggung jawab atas anak tersebut. Jadi dari sinilah yang nantinya akan menarik dan seru ya, karena pada kenyataannya Dimitri menyelamatkan anak yang diasuh Diandra. Diceritakan Freya sebenarnya anak kandung Jupiter pasca melecehkan Yunita sebelumnya. Hal itu dilakukan Jupiter adalah untuk menfitnah Dimitri supaya pisah dengan Diandra, karena Jupiter sudah terobsesi cinta kepada Diandra itu dari dulu hingga sekarang, namun masih dipendam. Jupiter adalah musuh dalam selimut dalam keluarga buat Dimitri sebagai saudara tiri, sehingga dirinya terkesan tega membuat fitnah yang akhirnya terlahir Freya karena melakukan pelecehan terhadap Yunita. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana kondisi serta keadaan Freya nantinya setelah dibawa pulang dalam keadaan pingsan? Tentu itu yang masih membuat penasaran, sebab jika sampai ketahuan keluarga terutama Adam, maka akan menjadi masalah baru. Biarpun begitu, antara Jupiter dan Dimitri akan kompak untuk menyelamatkan Freya, namun dirahasiakan dari papa atau mamanya. Hingga pada akhirnya nanti Freya akan bisa sadar ketika sudah mendapatkan perawatan dari Dimitri atau Jupiter. Diceritakan Freya ini menderita sakit leukemia yang sewaktu-waktu akan sekambuh, sehingga tidak heran jika sebelumnya Freya itu selalu pingsan pasca kecapean. Episode selanjutnya, Dimitri atau Jupiter akan bingung untuk bisa mengembalikan Freya kepada keluarganya. Hal itu karena Freya sendiri tidak tahu arah pulang atau alamat tempat tinggalnya, sehingga untuk sementara Freya akan dirawat dan dibawa oleh Dimitri atau Jupiter di dalam rumah. Hingga pada akhirnya nanti keberadaan Freya di dalam rumah akan ketahuan Adam hingga menjadi pemicu masalah baru, karena Freya adalah anak dari keluarga Diandra. Makin seru dan membuat menarik alur cerita dan yang terjadi, karena dibalik itu semua kasus pelecehan Yunita di masa lalu masih belum terungkap hingga sekarang, dan akhirnya terlahir Freya yang saat ini sudah tumbuh besar. Padahal yang pasti Freya anak kandung dari Jupiter, bukan Dimitri yang melecehkan Yunita. Episode selanjutnya, Diandra mendapatkan dua masalah sekaligus, yaitu masalah sakit hati dan cemburu karena ulah Dimitri yang dendam. Selanjutnya, Diandra juga bingung masalah Freya yang masih menjadi tanggungan dan beban karena Yunita tidak mau mengakui sebagai anak kandungnya. Bahkan yang membuat Diandra makin miris dan menyedihkan adalah sakit Freya yang terbilang berat dan butuh uang banyak untuk pengobatan di masa sakit yang dialami. Maka dari situlah hidup Diandra sangat sulit untuk dirasakan dan berat untuk dijalankan, sesuai dengan judul sinetronnya, Jejak Duka Diandra, ya kan? Jadi wajar jika Diandra itu selalu menderita, menangis, dan berduka dalam hidupnya. Akan tetapi dibalik itu semua, suatu saat nanti Diandra akan bahagia ketika sudah bertemu dengan ibu kandungnya yang masih hidup, yang saat ini mempunyai perusahaan besar, yaitu Lydia. Selain itu, duka Diandra berakhir ketika Dimitri sudah sadar kalau Diandra sebenarnya korban dari konflik masa lalu yang memicu Dimitri masuk penjara. Maka dari situlah yang menjadi sebab akibat mengakhiri duka dan penderitaan Diandra adalah Lydia sebagai ibu kandung dan Dimitri sebagai orang yang dicintai dan suatu saat akan berjodoh. Keren tentunya, ya kan? Jadi ikuti terus jalan cerita Jejak Duka Diandra malam ini. Terima kasih.